Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim, amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita sama-sama dengarkan video yang akan kita putar berikut ini. Kemudian nanti kita akan berikan komentar tentang poin-poin yang kita dapatkan dari video yang akan kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya kembali akan membahas masalah keraguan terhadap terkonfirmasinya Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Karena ada yang meragukan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, karena di dalam kitab pada masa itu, di abad itu, tidak tertulis, tidak termaktub di kitab-kitab nama Ubaidillah itu. Sehingga hal ini diputuskan atau diragukan bahwa beliau Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir. Jika Ubaidillah sudah bukan putra Ahmad Al-Muhajir, berarti putranya yang bernama Alwi dan ke bawahnya itu sampai para habaib sekarang yang bernasab terhadap Alwi yang disebut Ba'alwi ini, maka semuanya juga tidak terkonfirmasi, berarti palsu. Jika memang maksud orang yang mengatakan itu adalah hanya untuk salah seorang, misalnya oknum yang mengaku habaib, maka menurut saya alangkah baiknya itu saja yang dipersoalkan. Salah seorang atau dua orang saja yang dipermasalahkan, bukan langsung menebang yang namanya Ubaidillah. Karena konsekuensinya sangat besar, akibatnya sangat parah total ini. Seluruh ulama yang bernasab terhadap Ubaidillah, seluruh habaib baik di Indonesia, Nusantara ini ataupun di luar negeri, maka akan tumbang roboh semua nasabnya, berarti palsu semuanya. Padahal sejak dulu kalau budaya di NU, di Basul Masail, pembahasan masalah waqi'iyah di NU itu, ketika pembahasan Basul Masail itu, maka yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab Mu'tabaroh. Dan di kitab-kitab Mu'tabaroh yang biasa digunakan di Basul Masail NU itu, lembaga Basul Masail NU, dari tingkat ranting, MWC, kemudian PC, pengurus cabang, PW, pengurus wilayah, bahkan pada Muktamar NU, kitab-kitab yang menceritakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, itu dijelaskan di kitab-kitab tersebut. Nah, sekarang kalau dibangun opini, pemahaman, keyakinan bahwa itu palsu, berarti ini secara tidak langsung menurut saya, ini kita akan dibangun pemahaman, kepercayaan, kita tidak lagi mempercayai kitab-kitab Mu'tabaroh yang sudah biasa dipakai di kalangan NU itu sendiri. Dibangun sedemikian rupa sehingga kita sudah akan jauh tidak percaya lagi terhadap kitab-kitab ulama yang sudah Mu'tabaroh, biasa digunakan di LBM, Lembaga Basul Masail NU itu. Nah, kita mulai dibangun keraguan akan hal itu saat ini. Jangan sampai menebang pohonnya. Kalau pohonnya yang ditebang, yakni Ubaidillah ini yang ditiadakan, yang ditanamkan pemahaman keraguan di masyarakat bahwa Ubaidillah yang sudah termaktub di kitab-kitab Mu'tabaroh itu bukan keturunan Ahmad Al-Muhajir, atau paling tidak disangsikan keturunannya Ahmad Al-Muhajir, maka tentunya baik ulama Nusantara, ulama dunia, di Timur Tengah, dimanapun, di Malaysia, di luar negeri itu, yang nasabnya bersambung terhadap Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, maka tentunya juga perlu disangsikan. Contohnya ini, dua ulama Nusantara, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga pendiri Jam'iyah Muhammadiyah. Keduanya ini saya baca di link Muhammadiyah itu bersambung nasabnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu keturunan dari Maulana Malik Ibrahim.
Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini nasabnya bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini dia. Ini silahkan diperhatikan. Ini dari linknya Muhammadiyah ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim nasabnya yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalur Ahmad Al-Muhajir, punya putra namanya Ubaidillah, punya putra namanya Alwi. Jadi nasabnya bersambung ke sini, bersambung terhadap Habib Ubaidillah yang keberadaannya disangsikan saat ini. Apakah itu benar-benar putra Ahmad Al-Muhajir atau bukan? Demikian juga dengan Kiai Hashim Asy'ari ini. Beliau dari keturunan Raden Paku atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau ini, Sunan Giri ini juga nasabnya bersambung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, jika Ubaidillah ini disangsikan nasabnya, diragukan nasabnya bahwa Ubaidillah bukan putra, bukan keturunan Ahmad Al-Muhajir, tentulah dua ulama besar Nusantara, pendiri dua jamiah terbesar di Nusantara ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga tentunya nasabnya perlu disangsikan. Bahkan kalau dikatakan palsu, ya berarti mereka berdua juga palsu. Makanya kalau hanya 1-2 orang Habib misalnya yang membuat onar, katakanlah seperti itu saja yang diurus, bukan masalah Ubaidillahnya. Sehingga saat ini masyarakat itu sekarang menjadi ragu benar enggak ini semua Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu kiai-kiai kita di pesantren menanamkan melalui kitab-kitab Mu'tabar bahwa Ubaidillah, para habaib ini adalah putra atau keturunan Rasulullah, anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari beberapa jalur mereka poin itu yang disangsikan itu. Nah, sekarang harus mau dibuat ragu masyarakat oleh ini. Yang harus Dan kita sudah luruskan. banyak para kiai, youtuber Yang aswaja pertama, yang menyebutkan beberapa kitab Mu'tabar yang biasa dipakai yang jadi di permasalahan itu adalah bahwa hasil itu riset daripada putranya Kiai Ahmad Imaduddin Al-Muhajir. Usman Al-Bantani tentang keabsahan nasab daripada Alwi bin Ubaidillah yang dikaitkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, ini penelitian berdasarkan teori-teori ilmiah dalam disiplin ilmu sejarah dan ilmu nasab. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dulu. Jadi kalau mau mengomentari ini, maka hendaknya harus berdasarkan teori ilmu nasab dan sejarah gitu loh. Nah, kemudian yang mau saya klarifikasi tentang beberapa poin yang saya dapatkan dari video ini setelah kita dengarkan bersama tadi, yaitu yang pertama, bahwasanya kalau misalkan hasil riset Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak dihentikan, mungkin begitu bahasanya ya, tidak dihentikan, maka nanti ini akan membangun opini di mana masyarakat akan ragu kepada nasab daripada seluruh ulama yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, kenapa? Karena ulama-ulama kita itu nasabnya bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah yang kita kenal dengan sebutan Ba'alwi atau keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Karena apa? Karena banyak kitab-kitab, kata dia nih yang membuat video nih, banyak kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi ketika mengadakan Bahsul Masail di bawah naungan lembaga Bahsul Masail NU. Itu kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi itu menjelaskan tentang nasab daripada Alwi bin Ubaidillah itu
salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, kemudian dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarnya itu apa dan kapan lembaga Basul Masail itu membahas tentang nasab Ba'alwi atau nasab ulama Nusantara. Karena LBMNU itu bukan jurusannya ke sana. Nah, yang membahas tentang masalah sejarah, kebudayaan, dan silsilah, khususnya Wali Songo dan ulama Nusantara, itu les bumi, bukan LBMNU, gitu loh. Nah, anehnya, dia tidak menyebutkan kitab-kitab mu'tabarah yang dia klaim sebagai referensi yang sering digunakan di lembaga Basul Masail NU. Yang dia tampilkan justru kitab Is'adur Rafiq, gitu loh. Nah, padahal di kitab Is'adur Rafiq yang dia tampilkan di akhir videonya itu, ya toh, sama sekali tidak menyatakan, tidak mengkonfirmasi bahwasanya Alwi bin Ubaidillah itu adalah salah satu putra dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Karena yang dia tampilkan itu isinya tidak seperti itu. Isinya begini. Al-Habibu fi urfi Hadramut, ya. Kata gelar Habib itu di dalam tradisi Hadramut, ya, itu yutlaqu ala may yunsabu li Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, gitu. Nah, itu diberikan atau dikaitkan atau berkaitan dengan orang yang intisab nasabnya itu kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, gitu loh. Ya toh? Nah, wasara arfan khassan, dan itu menjadi gelar khusus indahum, di antara mereka. Mereka ini siapa? Yaitu para ulama dari Hadramut tadi, gitu loh. Nah, itu kapan gelar itu? Gelar itu disematkan kepada keluarga Ba'alwi yang di Hadramut itu kapan? Min asril Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Nah, sejak masa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Al-Attas, qaddasallahu ruhahu. Nah, di sini tidak menjelaskan sama sekali bahwasanya Alwi itu putranya Ubaidillah, dan Ubaidillah ini adalah putranya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tidak ada keterangan itu, gitu loh. Di situ di referensi kitab yang dia sampaikan di akhir videonya, yaitu kitab Is'adur Rafiq, itu menjelaskan makna Habib itu. Habib ini apa sih, gitu loh. Habib ini gelar siapa sih, gitu loh. Nah, itu yang pertama poinnya. Jadi kalau mau membuat video tentang ini, kemudian apa namanya menyebutkan kitab-kitab mu'tabar, sebutkan kitabnya supaya kita ini yang mendengarkan ini bisa ikut juga mempelajari, memahami, gitu loh. Nah, ini tidak disebutkan, gitu loh. Menyebutkan nama LBM dan kitab-kitab mu'tabar, tapi kitabnya apa saja tidak disebutkan, gitu loh. Nah, kemudian poin yang kedua yang saya tangkap dari video ini, dia mengatakan bahwasanya karena nama Ubaidillah tidak tercatat di kitab-kitab pada abad sebelumnya, maka kemudian kita apa namanya menetapkan bahwasanya Ubaidillah ini atau Alwi bin Ubaidillah atau keluarga Ba'alwi secara keseluruhan ini, nah, nasabnya itu palsu, gitu loh. Padahal Kiai Imaduddin itu tidak ada dalam risetnya itu menuliskan bahwasanya palsu, tidak, gitu loh. Tapi belum bisa terkonfirmasi secara ilmiah, gitu loh. Gitu. Nah, kemudian poin yang terakhir yang saya tangkap dari video ini, sayangnya si pembuat video ini referensinya kurang, gitu loh. Jadi kalau mau bikin video tentang ini,
itu referensinya yang jelas gitu loh. Contoh misalkan beliau mengkaitkan tentang nasabnya dua tokoh ulama di Indonesia, yaitu salah satunya Ki Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Ki Hasyim Asy'ari itu pendiri NU, Ki Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Muhammadiyah gitu loh. Kata beliau, kalau Ubaidillah itu dinafikan sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka otomatis efeknya itu akan juga menafikan intisab nasab daripada Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, yang mana beliau ini nasabnya itu bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini referensinya dari mana? Gitu loh. Referensinya dari mana? Nah, kemudian beliau mengatakan gitu loh, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah cucu cicit daripada Kanjeng Sunan Giri, Raden Paku, kata dia. Nah, ini salah lagi dia itu. Referensinya dari mana gitu loh. Padahal ada kitab nih, karya tulis daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu saya tampilkan ya, kitabnya saya tampilkan. Itu pada lembar pertama di halaman 2 itu ya. Itu kita bisa lihat di situ at-ta'rifu bil muallif, ya dah. Ismihi wa nasabihi. Mengetahui tentang penulis kitab ini. Apa yang kita ketahui? Ismihi, namanya, wa nasabihi, dan nasabnya. Siapa beliau itu? Huwa, adapun muallif, yakni yang nulis kitab ini, yakni kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benowo bin Abdurrahman al-Mulaqab bi Jakatingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq, gitu loh. Nah, Maulana Ishaq ini siapa? Walidu Raden Ainul Yakin al-Masyhur bi Sunan Giri, gitu loh. Nah, jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini bukan cucu daripada Raden Paku atau Sunan Giri, gitu loh. Tapi saudara Sunan Giri yang bernama Abdul Fattah, gitu loh. Jadi Maulana Ishaq tuh punya anak dua, ya, Abdul Fattah dan Sunan Giri. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu dari saudaranya Sunan Giri, dari salah seorang anaknya Maulana Ishaq. Kalau video yang kita simak tadi itu, dia mengatakan bahwasanya Sunan Giri itu adalah kakek buyutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu salah. Catatan dari mana itu? Karena apa? Karena kita sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari lah yang lebih tahu siapa leluhurnya dibandingkan orang lain gitu lah. Ini tercatat di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kitab beliau yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Silahkan di cross check itu. Jadi kemudian Kanjeng Sunan Giri itu, yang mana dia punya saudara Abdul Fattah menurut catatan dari Kiai Hasyim Asy'ari, karena beliau sama-sama putranya Maulana Ishaq. Nah, Sunan Girinya ini itu sudah diisbat oleh Nakobah dari Maroko. Diisbat bagaimana? Diisbat bahwasanya Kanjeng Sunan Giri ini adalah salah satu keturunan itrah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya beliau itu Al-Hasani, tidak bersambung ke Ba'alwi seperti yang diklaim oleh video yang kita sama-sama dengarkan tadi, gitu loh. Jadi saya berharap gitu kan, kalau membicarakan tentang nasab seseorang, apalagi tokoh ulama kita, itu referensinya yang jelas gitu loh. Jangan berdasarkan googling, saya lihat di websitenya ini, websitenya ini loh. Itu tidak bisa. Lihat di kitabnya gitu loh. Lihat di kitabnya. Itu saya sudah tampilkan kitabnya. Maka silahkan nanti di cross check sendiri. Itu kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim gitu loh. Nah, terakhir sebagai penutup,
Nah, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kita itu ikut-ikutan berbicara sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan di dalamnya. Maka untuk hasil riset Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini lebih baik kita simak saja. Kita simak saja. Kalaupun kita mau ikut mengomentari gitu loh ya, jangan menyudutkan salah satunya gitu loh. Tapi kita harus ikut memperkaya khazanah penelitian keilmuan ini gitu loh, untuk memperkaya pengetahuan dan kefahaman kita tentang sejarah dan ilmu nasab. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.